Nah guys, menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah guys. Baik buruknya sebuah hasil ya dari sebuah kesepakatan itu, pemimpin itu nih yang pada akhirnya mendapat ganjarannya. Ganjaran baik, ganjaran buruk. Nah, dan apa yang sedang kita coba bacotin? Nah, makanya tetap like, comment, subscribe, dan share channel YouTube kita Fenomena. Biar teman-teman tahu nih, apa yang sedang kita bacotin, apa yang sedang kita ceritain, tokoh apa, historis apa, cerita horor apa, dan tetap berbacot santuy. Nah guys, berbicara masalah kepemimpinan di dunia maupun di lingkungan yang kita sekarang sedang alami lah ya, itu kadang-kadang membuat kepala pusing sendiri. Karena mau dari keluarga, RT, RW, lurah ya sampai desa itu kadang-kadang punya kepemimpinan tuh kebijakan itu saklek. Buat kepala kita jadi apaan sih nih? Apalagi kita orang yang memang bergerak di dunia organisasi juga, lingkungan juga. Yang memang pada akhirnya kebijakannya tuh buat apaan sih ini orang ya kan? Nah, untuk itu nih kita lagi coba ngebahas masalah kepemimpinan dan tokoh-tokoh dunia yang memang pada akhirnya punya sejarah yang kelam. Kayak apa? Kita coba cek. Nah, berbicara masalah kepemimpinan di kompas.com, di sini ada 9 pemimpin terburuk dalam sejarah kuno dunia. Kalau kita sih coba nangkep buruknya, kita lebih ke konsep ide dan jalan pemikirannya ya. Tapi kita nggak bisa bilang buruk, cuma dari kita itu bagaimana jalan pemikiran dan konsepnya nih pada akhirnya di luar nalar. Dan 9 pemimpin dunia kuno zaman dulu siapa aja kita coba cek. Nah yang pertama nih terkait pemimpin dunia yang bisa dikatakan pemikiran gagasan tuh di luar nalar, yaitu pemimpin terburuk dari kerajaan Romawi, Kaisar Gaius Caligula 12 sampai 41 Masehi. Kerajaan Romawi memiliki cukup banyak pemimpin yang terkenal buruk. Salah satunya adalah Kaisar Gaius Caligula. Dengan mengaku-ngaku dirinya adalah dewa dan memerintahkan membangun patung dirinya di kuil Yahudi Yerusalem, padahal orang Romawi biasanya hanya mengakui pendewaan setelah kematian orang tersebut. Dengan sifat narsistiknya, Kaisar Caligula menciptakan pemerintahan yang semena-mena. Ia memburu orang-orang yang menentangnya, menganggap mereka sebagai pengkhianat yang layak dibunuh di hadapan anak mereka. Ini nih salah satu contoh lah ya, ide gagasan pemikiran yang pada akhirnya ada seorang tokoh yang mengaku-ngaku memimpin ataupun dia merasa memimpin dan dia berhak untuk memiliki kebijakan. Padahal di negerinya sendiri pada waktu itu, iya, tokoh ataupun ini yang memang berpengaruh besar. Tapi ini balik lagi di luar nalar dari adanya faktor ataupun ngebahas, kalau kita ngebahas masalah pemimpin. Itu nomor 1. Nomor 2 terkait pemimpin terburuk, yaitu pemimpin terburuk dari Vatikan, Paus Yohanes 12 di 954 sampai 964 nih. Nah, dalam standar kepausan abad pertengahan yang lemah, Yohanes 12 disebut sebagai pemimpin yang terburuk dalam sejarah kuno. Yohanes ke-12 terpilih sebagai paus pada usia 18 tahun sebagai bagian dari kesepakatan politik dengan bangsawan Romawi. Dan ia mewarisi konflik antara kepausan dan Raja Italia, Barengarius, untuk menguasai Italia. Ia mendapat dukungan dari Kaisar Jerman saat itu, Otto pertama, yang bersumpah untuk mempertahankan gelar Yohanes. Namun, Yohanes 12 tidak terlalu peduli. Ia asik dengan kehidupan yang diwarnai pesta seks dan mabuk-mabukan di istana Lateran. Kan balik lagi, jadi memang pada akhirnya sosok tokoh dengan karakternya ya di sini ya, yang pada akhirnya mempengaruhi kepemimpinannya kalau kita bicara masalah pemimpin. Dan background belakangnya kan pada akhirnya juga dilihat di tokoh di Yohanes ini. Nah, nomor 3 terkait pemimpin terburuk dari kerajaan Inggris, yaitu Raja Yohanes 1100 atau 1199 sampai 1216. Yohanes adalah putra bungsu dari kesayangan Henry II, adalah raja Inggris yang paling terkenal dengan julukan si Raja Jahat Yohanes. Ia dikenang sebagai pemimpin terburuk kerajaan Inggris karena tindakan kejam dan tiraninya. Pada 1202 atau 1202, ia membunuh keponakan sekaligus saingannya Arthur yang menentang klaim raja atas warisannya.
Nah, berarti kan di sini tokoh si Yohanes ini nih, kerajaan Inggris, di sini ada satu tragedi di mana terkait warisan sampai dia bunuh-bunuhan guys, dan ini menjadi satu sorotan besar di tahun tersebut guys. Nomor 4 ada pemimpin terburuk dari kerajaan Inggris juga, yaitu Raja Richard II 1377 sampai 1399. Richard II adalah salah satu pemimpin kerajaan Inggris terburuk karena sosoknya dianggap tidak kompeten dan mementingkan diri sendiri, membawanya pada nasib yang tragis. Ia yang naik tahta pada usia 10 tahun membuat pemerintahannya tenggelam dalam permainan politik. Lama-kelamaan konflik politik itu menjadi dendam berdarah antara Richard dan kelompok bangsawan yang menentangnya, yang dikenal sebagai 5 Lords Upland. Mereka dibunuh atau diasingkan oleh Richard II. Dan pada akhirnya kan adanya Richard ini jadi konflik besar yang dari kecil menjadi besar. Balik lagi karena ego, karena yang individual, karena faktor kepentingan itu guys di masa pemerintahnya dia ya. Pada akhirnya karena dia politik itu terjadi dan dendam berdarah pun akhirnya terjadi di masa era pemerintahan Raja Richard II guys di Inggris. Nomor 5 ada pemimpin terburuk dari kerajaan Rusia, yaitu Tsar Ivan keempat di tahun 1547 sampai 1584. Ivan IV adalah Pangeran Muscovy dari tahun 1533 sampai 1547. Ia dinobatkan sebagai Tsar ataupun Kaisar dari seluruh Rusia. Ia penguasa pertama yang memegang gelar tersebut. Wow. Namun, ia kaisar pertama juga yang menghancurkan para bangsawan, mencuri tanah mereka untuk diberikan kepada pengikut sendiri. Dan dia juga nih yang pada akhirnya membawa jutaan orang Rusia ke keadaan perbudakan permanen. Berarti keburukan dia itu membawa Rusia tuh ke perbudakan permanen dan menghancurkan para bangsawan dengan mencuri tanah-tanah mereka tuh guys. Stigma buruk dari Pangeran Muscovy ini, yaitu si Tsar Ivan keempat. Nomor 6 ada pemimpin terburuk dari kerajaan Skotlandia, yaitu Ratu Mary di 1542 sampai 1567. Ratu Mary dari Skotlandia disebut sebagai pemimpin yang memiliki karakter yang suka mencari untung sendiri. Ia dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan spektakuler pada abad ke-16 yang menewaskan suaminya sendiri. Dan pada 10 Februari 1567, Raja Darnell ditemukan terbunuh di taman kediamannya di bangsawan terkemuka Skotlandia. James Hepburn dicurigai sebagai dalangnya, namun Earl of Bothwell keempat itu lolos dari tuduhan pada April 1567. Namun bulan berikutnya Ratu Mary-nya sendiri yang suaminya dibunuh menikah dengan James Hepburn ini guys, yang memicu kecurigaan dan pemberontakan terhadap pasangan itu. Akibatnya Mary dipenjarakan di Kastil Lochleven. Nah ini sih di luar nalar ya, karena ada suami istri orang terkenal raja gitu, suaminya meninggal, terus dituduh orang yang si B nih, dan ternyata udah sekian lama si istrinya malah nikah sama orang yang ini. Memang di luar nalar, tapi kan balik lagi dunia kepemimpinan tuh berhubungan dengan dunia politik, kepentingan, dan kita nggak tahu. Tapi di sini nih keburukannya si kerajaan Skotlandia, si Ratu Mary. Ada lagi pemimpin terburuk dari kerajaan Romawi Suci, Kaisar Rudolf II, 1576 sampai 1612. Kaisar Rudolf II dari Kekaisaran Romawi Suci dianggap sebagai pemimpin yang membawa malapetaka. Sebagai seorang Katolik yang setia, Rudolf mengobrak-ngabrik permukiman selama 20 tahun terakhir hidup berdampingan dengan damai antara Katolik dan Protestan. Ia memulai perang salib untuk memberantas anggota kelompok agama Protestan dari kota-kota dan desa-desa di Jerman. Jadi keburukan dia tuh saat dua keyakinan agama ini, Protestan dan Katolik damai, karena ada dia diobrak-abrik, dia tuh berkampungan. Nah, padahal dia tuh saling bertikai itu gara-gara si Kaisar Rudolf II. Nah guys, dan berbicara masalah pemimpin ya, 8 ada pemimpin terburuk dari kerajaan Madagaskar, yaitu Ratu Rana Valona I 1828 sampai 1861. Ratu Rana Valona I adalah ratu dari Madagaskar yang mampu menjaga wilayahnya dari kolonialisme Inggris dan Perancis. Namun di balik keberhasilan pertahanannya, ia sangat terkenal sebagai pemimpin terburuk dalam sejarah kuno.
Ia menerapkan sistem kerja paksa secara teratur pada penduduk sebagai pengganti pajak. Ratu Madagaskar ini juga menerapkan pengadilan yang kejam. Nah, berarti kan sisi baik buruknya si ratunya ini. Hal baiknya itu dia berhasil menumpas kolonialisme dari penjajah. Tapi pada si rakyatnya sendiri nih ditekan begitu dengan caranya. Dan inilah Ratu Ranavalona I Madagaskar. Dan terakhir, pemimpin terburuk dari Belgia yaitu Raja Leopold II 1865 sampai 1909. Leopold II adalah raja Belgia yang memperoleh wilayah kekuasaan dengan persetujuan internasional dan menamakannya negara bebas Kongo. Bukan kolonial Belgia, tetapi wilayah kekuasaan pribadi Raja Leopold II. Leopold meraup kekayaan dari cadangan tembaga, gading, dan karet Kongo yang sangat besar. Orang Kongo dipaksa bekerja dengan ancaman memutilasi istri dan anak-anak mereka secara besar-besaran, biasanya dengan memenggal tangan atau kaki mereka. Dan ini nih terburuk bagi di dunia sendiri karena dia merasa menguasai satu wilayah, tetapi dia malah mengintimidasi wilayah tersebut, guys. Dan inilah pemimpin terburuk nomor 9 dari Belgia, yaitu Raja Leopold II. Nah guys, terkait kepemimpinan, berarti kan di sini kita bisa baca ya, dari 9 tokoh ini berarti ide, gagasan, konsep, terus kepentingan politik di sini kan besar banget dari seorang sosok yang namanya pemimpin, yang efeknya besar banget untuk rakyatnya. Karena kan balik lagi, ya pemimpin dipilih oleh rakyat dan bagaimana caranya ya rakyat dapat feedbacknya. Nah, tapi berbicara masalah kepemimpinan, itu apa sih gunanya, maksudnya, tujuannya? Nah, di google.com sendiri kita coba cari terkait kepemimpinan itu apa. Nah, di sini terkait pemimpin itu apa sih? Di sini jelaskan bahwa pemimpin itu menurut Suradinata 1997 berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Seperti kita di lingkungan, RT, RW, ketua kelompok ini, organisasi ini, ketua PKK, terus ada lagi di kepala desa yang pada akhirnya dia memimpin sebuah kelompok-kelompok. Ya kan, tapi lebih dari 2 atau 3, guys. Nah, berbicara masalah pemimpin dan 9 tokoh buruk lah ya, ataupun tidak baik, kurang baik lah ya, terkait kepemimpinannya. Di sini kita coba runtut lagi nih, bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang baik? Di google.com sendiri ada 5 cara menjadi pemimpin yang baik. Itu pertama, attitude, yang tenang dan positif, membuka komunikasi, mengajari bukan memerintah, terus memberikan pandangan mengenai goal dan ekspektasi, dan terakhir memberikan dan meminta feedback. Kalau di sini kita lihat 9 tokoh dunia ya kan, yang stigmanya buruk ya, yang bisa diakhirnya buruk ya kan. Di sini sih memang dari cara tipsnya ini mungkin sangat jauh, karena attitude yang tenang dan positif di sini dari beberapa tokoh memang malah identik dengan itu, sombong, mau menang sendiri, menguasai, kejam. Terkait membuka komunikasi, kita nggak tahu bagaimana pada akhirnya. Tapi yang jelas otoritarian di sini tergamblang banget, jelas banget dari beberapa tokoh ini menurut kita. Terus mengajari bukan memerintah. Di sini kan karena memang basicnya zaman dulu yang kuat yang menguasai memang itu benar ada ya, ini beberapa tokoh dunia, kerajaan-kerajaan itu memang di sini malah faktor memerintah. Ya kan, yang memang pada akhirnya ya perintah gua lu harus ikutin, ya enggak, ini gua pemimpin lu harus ikutin. Nah, untuk memberikan pandangan mengenai goal dan ekspektasi sendiri di sini karena memang balik lagi si individual yang dominan, ya menurut kita itu enggak, ya kita sih memang enggak ada di wilayahnya, ya kan, enggak ada di mana masanya mereka, tapi dari bacaan kita walaupun sekelumit itu memang jauh dari mereka memberikan pandangan mengenai atau goal ekspektasi ya kan, karena di sini memang kepentingan mereka itu menguasai wilayah, gua rajanya, terus ya lu gua jadi budak dan sebagainya, dan terakhir memberikan dan meminta feedback. Ya kita nggak tahu sih pada akhirnya memang terjadi apa enggak, tapi kita lihat dari film-film juga kan nggak gitu, ya kan. Tugas seorang pemimpin ya udah memimpin, berwibawa, punya tahta, pada akhirnya lo sini, lo gini, kita akan konsep segini dan lo begitu. Guys, terkait 5 tips kepemimpinan yang baik yang kita sandingkan dengan tokoh-tokoh dunia dengan kepemimpinan buruk. Nah itu dia guys kaitannya ataupun konten kita kali ini terkait kepemimpinan dan sifat-sifat kepemimpinan yang pada akhirnya efeknya besar banget buat masyarakat. Intinya seorang pemimpin pada akhirnya ya udah, lu positif, lu menebarkan hati yang baik, suasana yang baik. Kalau lu sedikit ya punya perasaan yang di depan omongan baik tadi, di belakang buruk, ya udah
buktinya nyata kalau ternyata kelompok tuh bobrok ya kan. Nah, kaitannya sama tokoh-tokoh fenomenal yaitu dengan kontur situasinya yaitu banyakkan 9 tokoh yang tadi memang cara kepemimpinannya saja yang memang bisa dikatakan kurang baik. Ya mungkin ada faktor ini yang mempengaruhi, tapi balik lagi situasi kondisi kita nggak tahu dulu dan sekarang. Dan menurut kita fenomena ini itu real banget, dan sekali lagi ini sih menurut kita. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom video kita di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel YouTube kita Fenomena agar teman-teman tahu nih video apa, tokoh apa, historis apa yang sedang kita ceritakan dan kaitan dengan fenomena kita sekarang. Nah, akhir kata, salam sejahtera untuk ente dan Ane. Tunggu konten-konten kita berikutnya dan tetap di channel kita Fenomena dan tetap berbacot santuy. Set.